Muhammadiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Ikhwati fillah, a'azanillah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung yang Allah muliakan. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang, sebenarnya materi utamanya tentang mengenal Allah lebih dekat melalui asma dan sifatnya. Kita sedang membahas buah dari mengenal Allah. Salah satu di antaranya adalah lahirnya jihad, sudah kita terangkan. Nah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, juz yang ketiga, halaman yang ke-10, berkata Imam Ibnu Qayyim setelah selesai menerangkan tentang jihad. Kata beliau, wala yatimul jihadu illa bil hijrah, wala al hijrah wal jihadu illa bil iman. Warrajuna rahmatullah humul ladzina qamu bihadhihi thalatha. Tidaklah sempurna jihad kecuali dengan hijrah, dan tidaklah sempurna hijrah dan jihad kecuali dengan iman. Iman dulu, terus hijrah, terus jihad. Orang yang mengharapkan rahmat Allah tidak mungkin berhasil dalam meraih rahmat Allah kecuali dengan 3 hal tadi: iman, hijrah, jihad. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 218, kata Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta orang-orang yang berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Pemberi rahmat. Jadi urutannya adalah iman, hijrah, dan jihad. Sudah sering kita terangkan iman ini lahir dari ilmu. Setiap lafaz iman dalam Al-Quran, di dalamnya sudah tercakup ilmu. Maksud iman dalam seluruh ayat Al-Quran adalah iman yang lahir dari ilmu. Itulah iman yang hakiki. Dari iman lahir hijrah, dari hijrah lahir jihad. Sebenarnya ya, hijrah itu bagian dari jihad, yaitu jihad. 2 jenis jihad. Yang pertama yang kemarin sudah kita terangkan, yaitu jihad melawan diri sendiri dan jihad melawan siapa? Melawan setan. Itu adalah ruang lingkup hijrah. Itulah hijrah yang sebenarnya. Tanpa hijrah tidak mungkin orang mampu jihad.
Kalau tanpa hijrah sudah langsung jihad, maka dia akan mengalami kondisi yang berbahaya selama jihadnya. Bahayanya itu pertama mungkin dia itu ngeper duluan, melihat musuh begitu banyak, muka-muka yang begitu garang, senjata yang begitu lengkap, tuh urang ngeleper tuh. Terus wer-weran ngompol dina lancingan, berbet we lompat kabur. Dia bisa lari dari medan perang karena takut, dan itu dosa besar. Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Itu surah Al-Anfal ayat yang ke-15. Siapa orang yang berpaling dari medan jihad, lari mundur ke belakang, kecuali mundurnya itu karena dua alasan. Pertama karena strategi perang, larinya itu mancing biar musuh ngejar, padahal kita sudah menyiapkan jebakan. Kedua, bergabung dengan pasukan lain, sama-sama pasukan kita. Pasukan itu kan biasanya dibagi menjadi beberapa regu ya, sesuai dengan keahlian spesifikasi masing-masing gitu kan. Nah ternyata pasukan kita sudah habis, tinggal kita sendirian, dah kita kan jagoan. Yang lain sudah pada gugur, dikepung sama musuh, lari bergabung ke pasukan lain yang sama-sama berada di pihak kita, untuk kembali menyerang balik lawan. Dua hal itu boleh. Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu. Siapa orang yang lari dari medan perang saat itu, kecuali perangnya itu larinya itu sekedar strategi perang atau bergabung dengan pasukan lain, faqad ba'a bighadabin minallah. Siapa orang yang lari tanpa alasan, maka Allah akan menimpakan murkanya kepada dia. Wa ma'wahu jahannam. Tempat dia di neraka jahannam, wa bi'sal masir. Jadi orang yang langsung terjun ke medan jihad tanpa iman, tanpa hijrah, bisa begitu, atau yang lebih parah lagi menjadi pengkhianat. Dan itu membahayakan pasukan kaum muslimin. Ya. Jadi jauh sebelum jihad, iman dan hijrah wajib untuk dilakukan. Apa itu hijrah? Makna hijrah adalah ayantaqilal insan min daril kufri au dairatul kufri wal ma'asi ila daril islami wal ta'ah. Secara bahasa hijrah itu meninggalkan, itulah intinya ya. Adapun secara istilah, hijrah itu meninggalkan satu tempat yang tadinya kufur, maksiat, buruk, jelek, butut, goreng patut, beralih berpindah ke tempat yang bagus, yang baik, lingkungan yang islami, lingkungan yang penuh iman dan amal soleh, lingkungan yang dipenuhi dengan kajian-kajian ilmu, lingkungan yang di sana terwarnai oleh akhlakul karimah. Tapi secara bahasa hijrah artinya meninggalkan, ya. Dan karena hijrah adalah sebuah amalan yang super agung, sangat luar biasa, dan berlangsung terus sampai hari kiamat, kewajiban jihad hijrah ini. Maka wajib pertama hijrah itu niatnya harus ikhlas karena Allah. Seluruh ibadah wajib ikhlas lillah, laisa lid-dunya wala li ghairihi. Bukan untuk dunia, bukan untuk yang lain, tapi lillah.
Karena ini ibadah yang agung. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya, man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Tapi siapa yang hijrahnya itu kepada dunia, untuk dunia atau untuk wanita yang jadi gebetannya, bahasa gaul. Ada wanita yang dia gebet, pindah ke sana, disusul saya kurang. Pindah lagi dia, karena wanita itu untuk dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Coba lihat. Maka hijrahnya itu kepada hal itu. Itu ketika Rasul SAW menyatakan siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Disebut fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Disebut kepada Allah dan Rasul. Tapi siapa orang yang hidup kepada dunia, hijrah kepada dunia atau kepada wanita, oleh Nabi tidak disebutkan maka hijrahnya berarti kepada dunia dan wanita, enggak. Tapi fahijratuhu ila ma hajara ila, hijrahnya itu ke sana. Tidak disebut ulang. Dan di dalam bahasa apapun, minimal bahasa Arab sama bahasa kita, bahasa Sunda, bahasa Indonesia ya, tidak disebutnya sesuatu di dalamnya mengisyaratkan hinanya sesuatu itu dalam pandangan si pembicara. Kalau kita umpamanya benci kepada seseorang, nggak mau ketemu acan gitu ya, janji sama teman, besok kita ketemu di sana ya. Kita bilang, hari si eta aya moal. Disebut nanti si eta. Tidak mau menyebut namanya, saking apanya? Sebelnya. Pokoknya lamun aya si eta, orang mau hadir. Nah. Dan itu namanya taubih, celaan kepada. Dan itu menunjukkan tercelanya, hinanya dunia dan wanita. Maknanya niat untuk meraih dunia, untuk meraih wanita dengan hijrahnya, ini sesuatu yang hina, direndahkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi pertama, wajib hijrah itu dengan niat yang ikhlas karena Allah, bukan karena lagi ngetren hijrah, ayo hijrah. Kedua, wajib benar. Jangan sampai hijrah dengan cara yang salah, hijrah ke arah yang salah. Betul, namanya juga hijrah. Tadi orang yang hijrah karena wanita, karena dunia, oleh Nabi tetap disebut hijrah. Tapi hijrah yang hina karena niat yang keliru. Nah sekarang cara dan arah tujuan kemana dia berhijrah. Bagaimana cara dia berhijrah? Itu wajib benar. Jangan sampai lepas tina sungut buaya terus beralih karena mulut harimau. Campur aduk ya bahasa punten. Lepas dari mulut buaya berpindah ke mulut kucing, nggak apa-apa. Ke mulut harimau. Sama-sama bahaya. Pindah dari mulut buaya ke mulut harimau. Sama-sama mati itu. Jangan sampai begitu. Untuk bisa hijrah ke arah yang benar dan dengan cara yang benar, wajib disertai ilmu. Ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil. Makanya ilmu oleh Allah disebut dengan sebutan Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Pembeda antara hak dan batil.
Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan beri furqan kepada kamu. Furqan itu ilmu yang bisa membedakan antara hak dan batil, antara sunnah dengan bid'ah, antara taat dengan maksiat, antara halal dengan haram. Hanya ilmu yang membedakan. Kalau kebodohan bisa terbalik, yang sunnah disebut bid'ah, yang bid'ah disebut sunnah, yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak. Itu kalau kebodohan. Maka untuk bisa hijrah secara benar, dengan cara yang benar, ke arah yang benar, wajib apa? Berilmu. Nah, oleh karena itu yuk kita kenali jenis-jenis hijrah dan bagaimana caranya. Ada 3 jenis hijrah. Pertama, al-hijratu lil makan, hijrah tempat. Kedua, al-hijratu lil amal, hijrah amalan. Dan ketiga, al-hijratu lil amil, hijrah orang yang beramal gitu. Itulah 3 jenis hijrah. Hijrah tempat, hijrah amalan, dan hijrah orang yang beramal. Jadi ada 3 jenis hijrah. Pertama, hijrah tempat. Kedua, hijrah amalan. Ketiga, hijrah lil amil, hijrah orang yang beramal. Apakah hijrah tempat? Hijratul makan maknanya adalah bi ayyantaqilal insan min makanin takthuru fihi al-ma'asi wa yakthuru fihi al-fusuq wa rubbama yakunu baladu kufrin ila baladin la yujadu fihi dhalik. Pertama, hijrah tempat adalah pindahnya seseorang atau seorang meninggalkan satu tempat yang buruk, tempat yang di dalamnya banyak maksiat, lingkungannya sangat memberi pengaruh buruk kepada kita. Orang-orangnya, kebiasaan orangnya, aktivitas rutin yang dilakukan oleh orang di sekeliling kita banyak melakukan dosa, maksiat, kefasikan, dan jarang melakukan kebaikan. Sekali ada orang yang beribadah, melakukan kebaikan, orang itu dipojokkan, disudutkan, dan diasingkan. Itu lingkungan yang buruk, maka wajib ditinggalkan tempat seperti itu. Meninggalkannya adalah hijrah. Ya, dan seagung-agung hijrah tempat adalah berpindahnya seseorang dari negeri kafir kepada negeri Islam yang memiliki lingkungan yang bisa mengkondisikan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Kalau di lingkungan atau di negeri tempat kita tinggal mayoritas kafir, hukum yang berlaku hukum kafir. Masjid jarang, bahkan tidak ada. Kita yang menampakkan ajaran Islam dicurigai, diselidiki, dianggap orang yang berbahaya. Kita tidak mampu menampakkan Islam di sana, maka tinggalkan tempat seperti itu. Adapun kalau kita tinggal di negeri kafir atau di sebuah lingkungan yang jelek, tapi kita bisa menampakkan Islam di sana, bisa berdakwah. 1-2 orang terkena dakwah kita. 1-2 orang mulai tertarik dengan apa yang kita sampaikan dari ajaran Islam.
tertarik dengan akhlak kita, dengan kepedulian dan perhatian kita kepada mereka, dengan keramah tamahan kita kepada mereka. Ingat, kadang-kadang kemuliaan akhlak jauh memiliki nilai dakwah yang luar biasa dibanding lisan. Ketika lisan menyampaikan ayat atau hadis, orang seringkali tidak tertarik. Tapi ketika kita menampakkan ajaran Islam yang real dan nyata berupa kemuliaan akhlak, mereka simpati. Mereka suka, mereka senang, akhirnya mendekat. Akhirnya bertanya, kamu kok baik padahal agama kita berbeda gitu. Kamu perhatian, kamu ramah, kamu sering menolong. Kamu ini betul-betul ngangenin. Kita jawab, agama saya yang mengajarkan ini. Saya harus begini, pengikut agama saya harus begini. Tidak memandang perbedaan agama. Jangankan kalian sebagai manusia yang berbeda agama. Walaupun ada binatang yang butuh pertolongan, saya pasti bantu. Ada binatang yang kita anggap haram, najis seperti punten gogog atau celeng, bukan celengan. Terus kelaparan, kehausan, ditolong, akan kita tolong. Dan menolongnya ibadah agung. Terus bisa kita sampaikan, dulu tuh ada pelacur, tukang zina. Entah sudah berapa puluh atau ratus lelaki, dosanya seudug-udug. Tapi dosanya diampuni semua hanya karena menolong seekor anjing. Gogok. Tadi itu. Oh gitu, emang agama kamu apa? Islam. Oh, selama ini Islam itu teroris. Salah, keliru. Kita bantah, Islam tuh nih begini seperti yang saya lakukan. Simpati kan dia? Mulai berubah tuh. Penilaian dia tentang ajaran Islam hanya karena melihat sikap kita yang menampakkan ajaran Islam. Dan jadi dakwah. Jadi kalau di negeri kafir kita masih menampakkan ajaran Islam, kita masih bisa berdakwah, maka tidak wajib hijrah di sana. Tidak wajib hijrah dari sana karena tidak ada alasan sama sekali untuk meninggalkan tempat itu. Bahkan alasan yang ada memperkuat kita untuk kita tetap tinggal di sana dalam rangka apa? Dakwah. Inilah kalau umpamanya orang tinggal di sebuah negeri yang di sana walaupun lingkungannya kafir tapi kita masih bebas mengamalkan ajaran Islam dan bisa mendakwahkan Islam kepada baik orang kafir atau sesama muslim yang lemah iman. Adapun bila di negeri tersebut kita tidak bisa menampakkan Islam, kita tidak bisa mendakwahkan Islam, bahkan kita dipaksa atau terpaksa oleh lingkungan untuk menunjukkan pembelaan kita kepada orang kafir dan sikap memojokkan kepada seorang muslim agar kita tidak diganggu, terus kita menetap di sana, maka ini berbahaya. Jadi betapa ada beberapa orang yang tinggal di negeri kafir. Dia ingin aman, tidak ingin diganggu oleh lingkungan sekitar yang mayoritas kafir. Dan dia menunjukkan setiap kali ada umat Islam yang nyebelin, dia ngebuli orang Islam yang nyebelin tersebut. Nyebelin menurut dia. Termasuk ada dai, ada ustadz yang kondang, terus umpamanya dianggap menyinggung agama lain, dia ikut menyudutkan sang ustadz tersebut dan membela agama lain. Ada kan yang begitu? Ada. Tapi sebaliknya ketika ada orang kafir yang terzolimi, terzolimi, bukan orangnya, anjingnya yang dizolimi, diviralkan.
Dia ikut membela anjing orang kafir tersebut, menyudutkan kaum muslimin. Terpaksa, terkondisi oleh keadaan untuk membuat dirinya aman, tidak diganggu oleh orang kafir yang ada di sekitarnya. Ada yang begitu. Ini berbahaya. Itu bisa terjual akidahnya. Pindahlah dari tempat seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka termasuk apabila seseorang safar, bepergian ke negeri kafir. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wa fakadzalika idza kana al-insan min ahli al-islam wa min biladil muslimin fa innahu la yajuzu lahu ay yusafira ila baladil kufri lima fi dzalika min al-khatar ala dinihi wa ala akhlaqihi wa lima fi dzalika min idha'atil mal wa lima fi dzalika min taqwati iqtisadil kuffar. Demikian juga bila seorang muslim dari negeri muslim, dia tidak boleh bepergian ke negeri kafir karena adanya bahaya yang terkandung di dalam hal tersebut, bahaya terhadap agamanya, kepada akhlaknya, juga menyia-nyiakan harta dan memperkuat perekonomian negara kafir yang dikunjunginya. Kita kan kalau mau berkunjung ke negara kafir bayar apa tidak ketika masuk? Bayar. Melalui pembuatan visa, pas mengajukan visa itu bayar kita. Selain bayar, pas ngajukannya itu sudah ada booking tiket pesawat PP, ada asuransi dehnya. Minimal sekian, terus ada booking hotel dan ada penjamin atau minimal bawa uang yang cukup. Diperlihatkan kadang-kadang rekeningnya seperti itu. Kalau semuanya aman baru di ACC, baru keluar visa. Itu memperkuat perekonomian negeri kafir, padahal kita diperintahkan untuk memancing kejengkelan orang kafir. Memancing kejengkelan orang kafir itu ibadah, amal soleh dan dapat pahala loh. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Coba lihat pertama Al-Quran surah At-Taubah ayat 1, 2, 3. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Hai orang-orang yang beriman, perangi itu orang-orang kafir di sekeliling kamu, wal yajidu fikum ghilzah, dan munculkan perasaan jengkel dalam hati mereka kepada kalian. Dan ketahuilah bahwa Allah mencintai atau menyertai orang-orang yang bertakwa. Lihat juga surah At-Taubah ayat 120. Allah berfirman, wala yata'una mautian yaghidul kuffar wala yanaluna min aduwin naila illa kutiba lahum bihi amalun salih innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidaklah kaum muslimin menginjakan kaki di suatu tempat yang membuat orang kafir jengkel, dan tidaklah mereka menimpakan kerugian kepada musuh kecuali dicatatkan bagi mereka amal soleh karena hal tersebut. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang kafir siapapun mereka, Yahudi, Nasrani, ateis atau yang sejenisnya, ya, semuanya itu musuh Allah, musuh Rasulnya, musuh orang-orang mukmin, baik mereka memerangi ataupun tidak. Tidak semua musuh memerangi kan? Ada kalanya musuh tidak memerangi karena
takut kalah, atau karena haraream gelut tuh, atau karena alasan lain, tapi tetap di dalam hatinya ada permusuhan kepada kaum muslimin. Dan yang seperti ini yang Allah wanti-wanti, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan musuh Allah dan musuh kalian. Mananya orang kafir di luar Islam. Jangan jadikan sebagai wali bagi kalian. Kalian menampakkan sikap kasih sayang kepada mereka, nggak boleh. Karena mereka telah kufur kepada kebenaran yang telah datang kepada kalian. Ya. Terus bagaimana kalau kondisi kita mengharuskan kita berangkat ke negeri kafir, bahkan tinggal di sana untuk suatu keperluan? Berkata Syekh Al-Utsaimin, "Fala yajuzul insan ayusafiru ila baladil kufri illa bi syuruti thalathah." Tidaklah boleh seorang muslim pergi ke negeri kafir kecuali dengan 3 syarat. Kalau 3 syarat ini terpenuhi baru boleh, baru bisa. Syarat yang pertama adalah ayyakuna indahu ilmun yadfa'u bihi syubuhat. Pertama, orang ini memiliki ilmu pemahaman tentang Islam yang bisa menolak seluruh syubhat. Sudah kita terangkan makna syubhat itu apa? Kesalahpahaman tentang Islam. Sehingga karena salah faham menyimpang, salah akidahnya, salah tauhidnya, salah keyakinannya, otomatis amalnya nanti keliru. Itu syubhat, dan itu karena kebodohan, ketidaktahuan. Hidup di negeri kafir bakal banyak terkena syubhat. Baik syubhat dari ucapan mereka, ucapan orang kafir, bahkan sengaja mengajukan beberapa pertanyaan kepada kita. Mengajak diskusi, mengajak debat. Ada yang begitu? Banyak, sering. Saya pernah menerima pertanyaan dari orang yang hidup di Eropa, di Jerman sana. Ustaz, katanya, saya pernah debat dengan orang ateis dan saya tidak bisa menjawab, saya kalah. Gimana pertanyaannya? Kata mereka, kalian orang Islam kan bersyahadat. Bersyahadat itu bersaksi tentang Tuhan kalian. Padahal Tuhan kalian tidak pernah kalian bisa lihat, tidak tersentuh, tidak terdengar, tidak ada dalam realita. Tapi kalian berani bersaksi atas sesuatu yang tidak ada. Kalau menurut aturan hukum di kita, menyaksikan sesuatu yang tidak tersaksikan itu saksi palsu, itu bisa dipidana loh. Itu tindak kriminal. Seluruh kaum muslimin menyaksikan Tuhan mereka yang tidak pernah mereka saksikan, maka itu tindakan kriminal. Bisa dipidana enggak kalau saksi palsu? Iya, bisa. Tak gitu, saya nggak bisa menjawab, Ustaz. Terus gimana setelah itu? Malu aja. Nah, ini kurangnya ilmu. Terkena syubhat kalau umpamanya masuk ke dalam pikirannya. Iya ya, kita ini menyaksikan sesuatu yang tidak tersaksikan. Bisa goncang tuh akidahnya, bisa murtad. Maka wajib kita memiliki ilmu yang bisa menolak syubhat-syubhat mereka. Baik, ini yang terutama, aspek tauhidnya, aspek akidahnya, termasuk aspek fiqihnya. Bagaimana kalau kita bertamu ke orang kafir, lalu disuguhi daging ayam, disuguhi daging sapi, disuguhi daging-daging yang tidak diharamkan. Apa makan, apa tidak? Jangan. Kalau ayam dan sapinya tidak
Tidak disembelih. Di sana kan memang tidak disembelih, nggak boleh menyembelih di sana. Menyembelih binatang tindak kriminal yang bisa dipidana loh. Terus gimana tuh mereka makan sapi, makan ayam, apakah mentah-mentah hidup-hidup? Ya enggak. Tapi diburuhnya kalau sapi gitunya otaknya tadi ditembak, kerjet langsung mati. Ini mah cenahnya, saya tidak lihat langsung. Tapi nanya, katanya cenah. Ada yang pernah tinggal di daerah Eropa atau Amerika, kan begitu ya. Tembak otaknya, gitu dengan alat tertentu, kerjet mati. Kalau ayam disetrum dengan voltase tinggi, kerjet mati juga. Sudah. Halal apa haram? Haram. Walaupun hukum asal daging ayam, daging sapi halal, halal teh kalau disembelih. Baca basmalah ketika menyembelihnya. Ini mah tidak. Jadi banyak daging-daging di sana, tapi tetap haram. Ada nggak yang halalnya? Ada, ya. Ada sapi disembelih, ayam disembelih, kambing disembelih, ada di sana. Dan ada komunitas kaum muslimin yang mengajukan perizinan untuk menyembelih di sana. Ada. Orang-orang kaum muslimin, orang-orang dari Maroko punya itu, izin tersebut menyembelih. Dan ternyata jauh lebih laku daripada yang tidak disembelih. Jadi kalau mau bisnis ke sana aja menyembelih. Itu lebih laku daripada yang tidak disembelih. Lebih higienis, lebih enak ya. Jadi harus memiliki ilmu sehingga tidak terjerumus ke dalam syubhat, ke dalam perbuatan atau sesuatu yang diharamkan secara syar'i. Ini syarat yang pertama. Kalau begitu apakah yang boleh pergi ke sana harus ustadz? Ya tidak, tapi minimal dia punya akses untuk bertanya ketika menemukan sesuatu yang perlu penjelasan. Syarat kedua, ayyakuna indahu dinun yahmihi minasyahawat. Lianal insan alladhi laysa indahu dinun idza dhahaba ila biladil kufri in ghamasa liannahu yajidu zahratad dunya hunak min khamar wa zina wa liwat wa ghairi dzalik. Kedua, hendaklah orang itu memiliki agama atau iman yang kuat yang bisa melindungi dia dari syahwat. Kalau ilmu tadi bisa melindungi kita dari syubhat, kalau iman dan amal soleh bisa melindungi kita dari syahwat. Karena apa? Di negeri kafir, kalau enggak kuat iman, bisa larut loh di dalam kemaksiatan yang sudah dianggap lumrah dan biasa di sana. Baik minum, zina, atau pergaulan yang bebas, bahkan liwat. Bukan liwat mah enak. Liwat itu hubungan sesama jenis. Jadi dia di sana itu sudah terbiasa, legal. Orang sesama laki-laki berpelukan di tempat rame gitu ya. Lebih dari itu malah. Kalau kita lihat nonton gitu, mereka merasa terganggu dengan dilihatnya kita bisa dilaporin polisi itu. Dan kita bisa ditangkap karena menonton orang sesama jenis pacaran di tempat umum. Itu sudah dianggap lumrah. Makanya di sana orang tuh lebih suka jalan laki dengan perempuan daripada sesama lelaki atau sesama perempuan. Atau kalau mau tersesat di jalan, mau bertanya, yang dicari itu lawan jenis, bukan sesama jenis. Karena kalau ada laki-laki di pinggir jalan lagi nongkrong, kita samperin untuk nanya, orang dari kejauhan bakal suudon, itu lagi transaksi, itu tawar-menawar. Itu. Suatu saat saya pernah jalan, tersesat berdua apa bertiga? Sekitar itulah. Kemana nih jalan nggak? Atau kita tanya ya, tuh ada laki yang nongkrong. Jangan Ustaz, kita cari perempuan.
Kenapa harus cari perempuan? Kalau kita menghampiri lelaki yang lagi nongkrong di pinggir jalan, orang-orang nyangka itu lagi tawar-menawar harga tuh. Itu homo itu gay itu. Gitu. Lagi PDKT. Jadi carilah perempuan. Kalau dengan perempuan dianggap lebih wajar. Begitulah lingkungan di sana. Kalau kurang kuat iman kita bisa larut. Pas bertamu disuguhi minuman yang beralkohol. Pas ngumpul-ngumpul minumannya selalu beralkohol. Seperti itu. Makanya kalau iman kita kurang kuat bisa larut di sana. Ya, bisa terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Ini yang kedua. Syarat yang ketiga ayyakuna muhtajan ila dzalik. Memang kita punya keperluan mendesak ke negeri kafir tersebut untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan di negeri muslim. Ya, mungkin untuk berobat yang hanya ada di negeri kafir, cara pengobatan seperti itu atau tenaga ahlinya. Atau untuk belajar ilmu yang sangat perlu bagi kaum muslimin dan tidak ada di negeri kaum muslimin. Atau untuk keperluan bisnis yang memang berkaitan dengan seseorang yang ada di negeri kafir tersebut dan tidak sedang berada di negeri kaum muslimin. Itu perlu umpamanya, maka dibolehkan asal setelah itu sesegera mungkin pulang kembali ke negeri asal kita. Berdasarkan hal itulah maka kalau 3 persyaratan ini terpenuhi. Pertama apa tadi? Memiliki ilmu yang bisa menolak segala macam syubhat, bahkan kita bisa berdakwah. Kedua, memiliki iman yang kuat yang bisa menolak apa? Syahwat. Dan yang ketiga ada keperluan yang mendesak yang memang perlu, yang tidak bisa didapatkan di negeri kaum muslimin. Berdasarkan hal itulah maka kalau orang tidak memenuhi ketiga syarat tadi, haram bagi dia untuk pergi ke negeri kafir. Sekedar senang-senang, sekedar berliburan, sekedar untuk menikmati beberapa fasilitas dan kondisi yang ada di negeri kafir tersebut, sekedar untuk shopping, berbelanja dengan membawa kebanggaan, rasa ujub, ini dari negeri anu nih, padahal di Cibaduyut ada sepatu kayak begitu lebih bagus. Jadi ketika kita membeli sepatu di sana gitu ya, oh ternyata bikinan Cibaduyut, tapi harganya berlipat. Mending langsung ke sini ya. Ketika di sana ada lihat kaos-kaos bagus-bagus tuh, dilihat ada made in China, ada made in Indonesia. Tapi kaos yang bagus itu tidak ada di Indonesia, tapi ada di sana gitu. Harganya berlipat. Seperti itulah ya. Itulah 3 persyaratan untuk melakukan safar ke negeri kafir. Itulah jenis hijrah yang pertama. Hijrah apa? Hijrah tempat. Yaitu meninggalkan tempat yang kondisinya lingkungannya buruk dan memberi pengaruh yang buruk. Tinggalkan dan pindah ke tempat lain yang kondisinya bagus. Baik tempat itu kota, pulau, bahkan negara. Termasuk satu kota di RT ini lingkungannya buruk, tapi pindah ke RT lain lingkungannya bagus, maka itu juga termasuk hijrah tempat. Kedua, hijratul amal, hijrah amalan. Apa maknanya? Wahia ayahjurul insan ma nahallahu anhu minal ma'asi wal fusuq
Kama qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Hijrah amalan adalah seseorang meninggalkan amalan-amalan yang dilarang oleh Allah, berupa kemaksiatan, kefasikan, kedurhakaan, atau apapun bentuk amalannya, selama itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, terus wajib kita tinggalkan. Kalau selama ini kita melakukannya, wajib berhenti. Baik itu judi, mabuk, zina, ataupun termasuk umpamanya menampakkan aurat bagi wanita rata-rata ya. Ataupun umpamanya lingkungan yang buruknya itu penuh musik, nyanyian, lagu-lagu, tarian-tarian dan yang sejenisnya. Dan semua itu menyenangkan. Wajib ditinggalkan. Wajib berhenti. Wajib kita beralih melakukan amalan yang diperintahkan walaupun tidak harus berpindah tempat. Rumahnya tetap di sana. Tapi rumahnya di sana amal-amal kebiasaannya buruk. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang hakiki adalah seorang yang muslim lainnya aman dari gangguan lisannya dan juga tangannya. Seorang muslim hakiki itu tidak menggibah, tidak bernamimah, tidak menghina mencela, tidak memojokkan sesama muslim lainnya. Pokoknya membuat muslim lain nyaman berada di dekatnya. Tidak memukul, tidak mencubit, tidak ngelek ketek. Pokoknya tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain dengan tangannya dan dengan lisannya. Itulah muslim yang hakiki. Wal muhajir, adapun seorang muhajir yang hakiki, orang yang berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah muhajir yang sejati. Kalau selama ini umpamanya ada anak-anak muda kebiasaannya kongkau di kafe, ngobrol, curhat, tukar pengalaman, ketawa ketiwi gitu ya. Laki-laki wanita campur aduk. Wanita tidak menutup aurat atau memakai jilbab gaul, lalu membentuk komunitas hijaber, tapi dengan hijab yang minim. Waktu sholat gak peduli gitu ya, terus begitu. Maka tinggalkan kebiasaan itu. Berhenti dari sana. Larilah ke masjid. Untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk mengikuti kajian-kajian. Rumah gak perlu pindah. Ya. Kemudian berubahlah. Apa yang berubah? Seluruh yang tadinya buruk. Aurat yang tadinya terbuka menjadi ditutup. Ya. Termasuk kebiasaan, akhlak, obrolan. Biasanya ngobrol, kalau wanita ngumpul sesama wanita, objek yang diobrolkan tentang apa? Tentang lelaki. Lelaki juga begitu, 100 kalimat pertama masih lempeng, masih lurus nih tentang sesuatu yang penting. Masuk kalimat 101 baru tentang akhwat. Parahnya ikhwan begitu. Kalau akhwat tidak seperti itu, nggak sampai 100 kalimat, baru 10 kalimat, ke-11-nya tuh sudah bicara tentang ikhwan ya. Ikhwan memang parah. Tinggalkan. Para ulama menyatakan kami amat sangat menghindari 2 jenis obrolan dalam majelis kami. 1 wanita, 2 makanan.
Hindarkan pembicaraan tentang makan dan wanita. Dan sekarang mah tuh ya jangankan obrolan tentang makanan, postingan kuliner itu penuh dengan makanan tuh, aya seblaknya, aya semur jengkol masuk ke dalam status kita. Ada yang memposting makanan di dalam medsosnya. Banyak, nyaris tidak ada orang yang punya medsos kecuali pasti pernah memposting makanan. Ya, ada si montong, ada apa lagi, dan yang sejenisnya. Itulah hijrah yang kedua, ya, berkata Syekh Al-Utsaimin. Fahjur kullama harramallahu alaik sawa'un kana mimma yata'allaqu bihuquqillah aw mimma yata'allaqu bihuquqi ibadillah fatahjurus sab wasyatam wal qatl wal ghas wa aklal mal bil batil wa uququl walidain wa qati'atul arham wa kullu syai'in muharram wa kullu syai'in harramallahu tahjuruhu. Maka tinggalkan seluruh yang Allah haramkan kepada kalian. Baik perbuatan yang diharamkan itu sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah, seperti sholat. Kalau selama ini sholat kita sering ditinggal, wajib berubah, jangan ditinggal. Atau belang-belang, kadang sholat kadang enggak. Tinggalkan kebiasaan belang-belang itu, tutup seluruh yang bolong-bolong dari sholat, maka sholatlah. Atau selalu sholat setiap 5 waktu, tapi kadang-kadang diakhir-akhirkan, sendiri-sendiri, tidak di awal waktu berjamaah di masjid, maka ubah kebiasaan itu. Ada kalanya tadinya lingkungannya lingkungan yang hura-hura, glamaur, tentang musik, tentang nyanyian, tentang makanan-makanan dan minuman yang melalaikan. Tinggalkan kebiasaan itu. Otomatis meninggalkan kebiasaan itu sekaligus meninggalkan lingkungan tempat bergaul. Kalau lingkungannya masih di sana mah tuh keneh-keneh itu juga. Tinggalkan kawan-kawan yang selama ini melalaikan kita dari menunaikan hak Allah. Contoh, wajib ditinggalkan hak-hak sesama manusia seperti mencela, menghina, berdusta, menggibah, membunuh, atau memakan harta sesama muslim secara batil, menyakiti orang tua, memutuskan silaturahmi, pokoknya segala yang Allah haramkan yang berkaitan dengan hak sesama makhluk wajib kita tinggalkan. Maka itu disebut dengan sebutan hijrah, tapi hijratul amal. Nah, pada hakikatnya hijrah tempat ini dalam rangka memperkuat hijrah amalan. Kenapa kita pergi dari lingkungan buruk ke lingkungan yang baik? Karena di lingkungan buruk amalannya buruk. Di lingkungan yang baik amalnya baik. Di lingkungan yang buruk, di tempat pertama, di negeri, kota atau pulau yang di sana kita ada amalannya buruk dan menyeret kita untuk mengamalkan amal buruk itu, juga pindah ke tempat lain yang lingkungannya bagus. Agar apa? Amal kita bagus. Kenapa kita pindah tempat hijrah? Agar kita bisa memperbaiki amal dari buruk kepada baik. Inilah hakikat hijrah. Hijrah itu meninggalkan semua yang Allah larang. Hijrah itu meninggalkan semua yang Allah perintahkan. Meninggalkan segala yang buruk. Kemudian beralih kepada segala hal yang baik. Inilah hijrah yang kedua, yaitu hijrah amalan. Ketiga,
Hijrah ketiga ini jarang tersentuh. Sekali menyentuh ada yang salah faham, salah aplikasi. Apakah hijrah yang ketiga? Hajrul amil. Meninggalkan orang. Menjauhi orang. Menghindari orang. Orang yang bagaimana? Orang yang mengamalkan amalan-amalan tertentu yang menyebabkan wajib orang itu dijauhi. Dihindari. Karena efeknya yang buruk kepada kita. Sebagai contoh orang umpamanya yang melakukan kemaksiatan secara mujaharah. Mujaharah itu terang-terangan. Di hadapan orang lain, baik dia mabuk maupun berjudi, apalagi wal'iyadzubillah berzina umpamanya, atau mencuri, mencopet, merampok dan yang sejenisnya. Kalau kita bergaul dengan dia, berkawan dengan dia, bisa ke bawah-bawah apa tidak? Iya, bisa ke bawah-bawah. Kalau toh kita tidak ikut melakukan, minimal kita dicap sebagai orang yang berkawan dengan penjahat, dengan ahli maksiat. Maka wajib orang itu ditinggalkan. Baik ditinggalkan karena untuk menghindari efek buruk dari kejahatan atau kemaksiatannya, atau meninggalkan dalam rangka menghukumnya. Bisa nggak kita menghukum dia? Bisa dengan cara menghajar dia. Hajar bahasa Arab, bukan hajar. Hajar itu meninggalkannya, memusuhinya. Kadang tidak sekedar meninggalkan, tapi la yukallimuhu wa la yuhaddithu. Tidak menegur dia, tidak menyapa dia, tidak menjawab pertanyaan atau sapaan dia. Bahkan menolak salaman dengan dia dan tidak menjawab ucapan salam dia kepada kita. Sampai ke arah sana bila memang diperlukan dan dibutuhkan. Inilah yang disebut dengan hajrul amil. Ada dua jenis hajrul amil. Hajrul mubtadi wa hajru ahlil kabair. Pertama, menghajar ahlul bid'ah. Yang bagaimana nanti dirinci. Yang kedua, menghajar ahlul kabair. Ahlul kabair itu para pelaku dosa-dosa besar. Adakah syariatnya dan pernahkah ini dilakukan oleh Rasul SAW? Iya, ada. Ketika ada perintah perang namanya perang Tabuk. Kita tidak akan menceritakan perang Tabuk karena panjang. Padahal seru loh. Kalau nggak salah, saya pernah ya menceritakan perang Tabuk dulu ya. Panjang. Kedailah ya teman. Tapi yang jelas perang Tabuk itu wajib. Tidak boleh ada orang yang tidak ikut. Maka kaum muslim mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Dulu perang jihad itu dengan harta dan jiwa. Hartanya juga dikorbankan. Membawa perbekalan sendiri, perlengkapan sendiri, membawa kuda sendiri gitu. Pedang sendiri tidak disuplai oleh Nabi SAW oleh negara saat itu, enggak. Makanya jihad dengan harta dan jiwa. Berbeda dengan angkatan bersenjata di setiap negara di dunia sekarang. Senjatanya apa? Harus beli sendiri? Enggak, dikasih ya. Semua perlengkapannya dikasih. Kalau zaman dahulu tidak. Ya. Nah, semua orang sudah. Ada orang-orang munafik. Takut perang, takut mati mereka. Datang. Memberi uzur, memberi alasan.
alasan sakit, alasan ini, alasan itu, dengan cara berdusta. Oleh Nabi SAW, selama alasannya syar'i masuk akal, oke. Walaupun dia dusta, tapi nanti kedustaannya itu urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun ada 3 seorang sahabat soleh tidak ikut sampai berangkat, padahal dia itu sudah mempersiapkan, tapi entah karena apa nggak jadi. Sampai perang selesai, Nabi dan para sahabat kembali. Wah, mulai ini orang-orang yang tidak ikut perang pasti disangsi. Orang-orang munafik berdatangan mengemukakan uzur dengan dusta, tapi kemudian diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dimintakan ampunan untuk mereka. Diterima uzurnya walaupun berdusta. Tapi kedustaannya urusan dia dengan Allah. 3 sahabat ini yang soleh ini bukan orang munafik. Mereka jago diplomasi. Kalau aku mau memberi uzur, pasti aku jagonya. Tapi aku tidak berdusta kepada Allah dan Rasul. Tidak ada uzur kecuali ya hawa nafsu. Apa yang terjadi? Ketiga orang ini dihukum dengan cara dihajar. Di apa dihajar teh? Diboikot, bukan dihajar, bukan. Diboikot. Nabi mengumumkan tidak boleh ada seorang pun yang berbicara dengan 3 orang ini. Walaupun dia nanya nggak boleh dijawab. Walaupun umpamanya dia memberi salam, tidak boleh dijawab salamnya. Ngajak salaman kepeskeun we. Dikepeskeun teh dikieu salaman. Begitu tuh. Sampai dia memiliki sahabat yang dekat erat sedang ngurus kulnya didatangi. Assalamualaikum ya akhi gitu. Dia melirik pun tidak, terus khusuk karena kudana. Sakit, itu sahabat terdekat. Dia datang ke masjid lebih awal di shaf yang pertama ketika berpapasan dengan Nabi SAW mengucapkan salam, Assalamu alayka ya Rasulullah. Aku melihat bibir beliau apakah menjawab walaupun dengan cara ngagerentes, dengan cara bergumam. Bibirnya enggak bergerak, enggak menjawab salam. Sakit. Nangis tobat kepada Allah Azza wa Jalla. 40 hari itu. Setelah 40 hari tambah parah. Hukumannya, Nabi SAW menyuruh istri-istri ketiga sahabat itu pulang ke rumah orang tuanya, biarkan. Tadi mah selama 40 hari mah tetap dilayani. Setelah 40 hari suruh pulang. Tambah parah hukumannya. Tambah sakit. Bayangkan lagi diboikot seperti itu, datang tawaran dari negeri kafir kepada dia. Kamu udah disia-siakan oleh Muhammad. Ayo datang ke negeri saya angkat kamu jadi pejabat dengan fasilitas gaji. Coba kalau matre itu orang sudah lari itu. Ya tolak semua tawaran itu. Allah dan Rasulnya yang lebih diprioritaskan dalam hidupnya. Setelah 50 hari berlalu, 10 hari terakhir itu istri suruh pulang. Barulah Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat yang menjelaskan diterimanya taubat 3 orang tadi. Turun ayat, Nabi SAW suruh ke sahabat untuk menyebarkan ayat itu. Wah, diterima luar biasa. Sampai apa? Sampai nangis mereka berpelukan. Itulah hajar. Itulah hukuman boikot kepada orang tertentu yang sempat dilakukan oleh Rasul SAW kepada 3 sahabat. Istrinya disuruh kembali lagi dan seperti biasa. Dan salah satu faidah yang bisa kita ambil dari hadis itu adalah bila seorang suami menyuruh istrinya pulang ke rumah orang tuanya atau pergi dari rumah,
tidak dengan niat menceraikan, maka itu bukanlah cerai. Jadi kalau suami berantem sama istri, udah kamu pulang aja ke rumah orang tuamu. Kan banyak istri yang kayak begitu ya. Antar dong, enak saja. Sekarang ada ojek online, ada ojol. Sekarang ada taksi online, datang ke sana, kan nggak sampai safar. Apakah itu cerai? Tidak. Kalau tidak dengan niat menceraikan. Itu dilakukan oleh 3 sahabat secara syar'i dan Nabi SAW pun pernah melakukannya, menyuruh Aisyah pulang ke rumah orang tuanya dalam peristiwa hadithul ifki. Disuruh Aisyah pulang, tidak dengan niat menceraikan. Setelah Allah menurunkan ayat yang menjelaskan bahwa Aisyah bersih, maka kembali lagi ya. Jadi jangan lagi ada pertanyaan nanti lewat WA, lewat apa ke saya, Ustaz, suami saya diusir oleh suami, suruh pulang ke orang tua. Apakah ini sudah cerai? Nggak akan ada lagi pertanyaan. Sudah dijawab tidak ya. Kecuali kalau suaminya meniatkan, udah kamu pulang ke orang tua, jangan kembali lagi ke sini seumur hidup. Dengan niat menceraikan ya cerai ya. Tapi kalau hanya pulang kamu ke orang-orang tuamu, apakah cerai? Tidak cerai. Tapi ada tapinya. Pertama, hajar baik kepada ahli bid'ah ataupun kepada ahli maksiat, taubahnya bagaikan obat. Kalau hajar ini bisa menyembuhkan mereka dari kebidahan dan kemaksiatannya, lakukan. Umpamanya kita boikot, kita tidak menegur, tidak menyapa, salam dia juga tidak dijawab. Terus dia merasa aduh gak enak ini karena kesalahan saya. Lalu dia tobat. Tobat dari dosanya, dari maksiatnya, meninggalkan kebidahannya. Berarti itu hajar bermanfaat, lakukan hajar. Sampai dia bertobat. Tapi ada tapinya, kalau hajar ini dilakukan malah madarat, tidak manfaat. Begitu dihajar dia malah tambah menjadi-jadi, tambah bermaksiat, tambah melakukan kebid'ahan, dan malah menebar fitnah tentang kita. Maka itu taubahnya kita memberi obat kepada pasien ketika dikasih muntah, diwobol-wobol, dijejel-jejel, dibekam sampai lek masuk, tidak muntah lagi, tapi malah demamnya tinggi, tambah lemas, tambah parah. Apa yang harus kita lakukan? Terus kasih obat itu apa? Jangan cari obat lain yang sesuai dengan jenis penyakitnya. Begitu juga hajar ini obat, kata Syekh Al-Utsaimin. Kalau hajar diberikan maslahat, dia bertobat dari penyimpangannya, lakukan. Sampai dia bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Tapi ketika hajar ini dilakukan, dia tambah menjadi-jadi, tambah menebar fitnah yang lebih besar, maka jangan lakukan hajar, cari cara lain yang bisa menuntun dia dari kekeliruan kepada jalan yang benar. Itulah yang disebut dengan hajrul amil. Berapa lama hajar ini dilakukan? Tidak ada batasan waktu. Selama dia melakukan penyimpangan, selama dia melakukan kekeliruan yang diharapkan taubatnya, lakukan. Sampai dia kembali dari kekeliruannya. Walaupun sebulan, walaupun 2 bulan. Adapun hadis yang menyatakan la yahillul lil mu'min ayyahjur akhahu fawqa 3, tidaklah halal bagi seorang mukmin untuk menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Itu kalau memusuhinya, memboikotnya berkaitan dengan urusan dunia. Bisnis bareng, kemudian terjadi perselisihan, persengketaan, akhirnya bermusuhan. Nggak boleh lebih dari 3 hari. Setelah 3 hari, hari keempatnya wajib salah satunya atau dua-duanya saling menyapa kembali.
Itu urusan dunia. Ada orang ikhwan ngincer ngegebet satu akhwat yang sama. Pas mau nazar, sudah keduluan. Akhirnya menikung dalam lipatan, bukan menyalip dalam tikungan, menohok dalam lipatan, menggunting dalam lipatan. Akhirnya dia memusuhi ikhwan itu dan berhasil dia dapat akhwat yang digebetnya. Nasib itu tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu urusan dunia. Adapun kalau urusan agama seperti seseorang terus-menerus dalam dosa dan maksiat yang nyata-nyata, ya. Terus kita boikot, kita jauhi, itu tanpa ada batasan waktu sampai dia bertaubat dari dosa dan kesalahannya, ya. Inilah 3 jenis hijrah. Hijrah pertama adalah hijrah tempat, hijrah yang kedua adalah hijrah amalan, dan inilah yang menjadi inti hijrah, meninggalkan semua yang Allah haramkan. Dan yang ketiga adalah hijrah meninggalkan, memboikot seseorang agar orang itu taubat dari kekeliruan dan kesalahan, ya. Cukup ya sampai di sini kajian hari ini tentang hijrah, dan kita masih punya sisa waktu yang ada, ya. Pertanyaan pertama. Ustadz, apakah termasuk berhijrah jika seorang anak laki-laki yang sudah berkeluarga tinggalkan pekerjaan dan kota yang dia tinggal di kota di mana orang tuanya tinggal, hanya tinggal ibu seorang diri ditemani pembantu. Jadi maksudnya untuk menjaga ibunya yang sudah berusia 85 tahun. Tetapi pada saat hijrah bukan untuk karena Allah, tapi untuk menjaga ibunya yang sudah sepuh. Bagaimana ini Ustaz? Laki-laki tersebut mengajak anak dan istri tinggal serumah dengan ibu tersebut. Ya, hijrah di sana pindah. Umpamanya anaknya di Jakarta, ibunya di Bandung di kampung, sudah sepuh. Terus pindahlah anaknya dari Jakarta ke Bandung, sekeluarga, istrinya, anak-anaknya tinggal serumah dengan ibu. Bagus apa jelek? Hukum asal bagus. Kecuali ada kecuali. Kalau menimbulkan madarat bagi ibunya. Jadi karena ibunya sudah sepuh, datang anak dan cucu-cucunya. Capek harus ngasuh cucu, ngurus cucu. Liur tidak bisa istirahat. Ya, lagi tidur datang cucunya. Ajret-ajretan di kasur. Jadi sakit, maka tidak boleh. Ya. Kalau serumahnya anak dengan ibu memberi madarat kepada ibu, jangan. Apalagi ada cucu dan masih kecil-kecil kan nggak bisa diaturnya. Cucu mah gitu bandel, turunan meren. Jadi memberi madarat kepada neneknya, jangan. Cari yang lebih maslahat, ya. Bila perlu boleh pindah, tapi jangan serumah, tapi berdekatan. Tiap hari menjenguk, tiap hari ngirim makanan, tiap hari ngurus. Cucu-cucunya hanya dibawa sekali. Kalau neneknya kangen, mana cucu nenek ingin memeluk, boleh. Tapi kalau sampai mengganggu, jangan pulang lagi. Itu lebih bagus, ya. Lebih baik. Jadi mana yang lebih maslahat, lakukan. Kalau ternyata pindah serumah dengan ibunya, memberi madarat kepada ibu, jadi ibunya yang sudah tua terganggu oleh cucunya. Ibunya yang sudah tua harus ngurus juga cucunya. Ibu si cucu berarti mantunya atau anaknya, anteng ini ke nenek tuh mesti disuapin sama nenek. Nenek ingin istirahat, maka jangan. Jadi lihat mana yang lebih maslahat.
Apa hukum bila suami selalu mengucapkan talak jika sedang bertengkar? Nggak boleh, haram. Ya, sedikit-sedikit talak, sedikit-sedikit talak. Barijeng teu niat eta teh. Dan nanti malam pasti ketawa lagi, senyum lagi. Dan itu sudah terucap berkali-kali, apakah itu sudah masuk talak? Kalau tidak meniatkan, hanya ngagos gitunya, mengancam gitu, apalagi dalam keadaan emosi yang meluap gitu, maka tidak jatuh talak. Kecuali kalau dalam keadaan sadar, kita teh kurang cocoknya. Saya sudah dipikir, dibulak-balik, dibeuweung, diutahkeun. Tidak istikharah. Saya lebih memilih kita berpisah. Maka detik ini saya jatuhkan 1 talak. Jatuh talak tuh. Ya, jatuh talak. Ustaz. Ya. Pertanyaan dari YouTuber namanya Rika April. Bismillah Ustaz. Bagaimana ya cara yang baik mengajak teman yang baru hijrah di mana dirinya mengikuti kajian Ustadz Gaul untuk mengikuti kajian sunnah yang penuh ilmu ini? Ajak gini aja ikut yuk ke Cipaganti gitu. Saya jemput. Saya nggak punya ongkos, saya jemput, saya antar pulangnya. Tapi saya suka lapar, nanti pulang ngaji nggak bakso, saya yang bayar. Pokoknya dibibita lah ya. Kedua, coba bandingkan. Kamu ngaji ke Ustadz Gaul dengan gaya seperti. Coba bandingkan, dengerin. Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan. Jauh kan? Jauh. Mana yang lebih dekat kepada kebenaran? Jadi kadang-kadang orang sudah suka ke satu ustadz dianggap benar karena belum ada perbandingan dari yang lain. Pokoknya suruh datang dulu, nanti mungkin hidayah Allah akan turun kepada orang itu, insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, bagaimana hukumnya jika saya berjualan makanan di sosial media dan saya sering sharing makanan? Ya boleh, ya pastilah ya. Boleh, silakan menjajakan makanan. Jangankan hanya di sosial media, menjajakan langsung makanannya di hadapan banyak orang ya bagus, gak apa-apa. Masa jualan makanan tapi nggak disajikan, nah, gimana mereka bisa tertarik? Saya punya teman yang bisnisnya kafe, di dalamnya ada musik, tempat bertemunya ikhwan dan akhwat. Orang-orang merokok, apakah bisnis tersebut haram? Iya, musiknya, bisnisnya enggak, tapi kontennya. Maka ganti musiknya dengan ceramah seperti ini. Ada, saya dulu beberapa tahun yang lalu, lebih dari 10 tahun yang lalu mungkinnya, belum ada radio. Suatu saat saya masuk ke rumah makan. Ternyata dia nyetel kaset ceramah saya. Dan ternyata orang-orang mendengar sampai tersedak dia ketika makan. Karena tertawa. Saya itu masih ingat ada pertanyaan jawab. Kata si penanya, Ustaz, ini si akhwat yang bertanya, saya lagi hamil. Nah, ketika lagi hamil suami saya nikah lagi. Saya harus gimana Ustaz? Lalu Ustaz menjawab, ya teruskan saja hamilnya. Orang-orang lagi makan tertawa, tersedak. Bagus tuh. Ya.
Akhirnya beres itu saya samperin, ini apa radio apa enggak, kaset Pak, kata dia, nggak tahu bahwa saya orangnya. Udah berapa lama? Udah lama, udah sebulan lebih kaset ini sering diputar. Judul bahasan itu Kaifatakunina zaujatan solihah wa umman najiyah, diterjemahkan dengan kiat menjadi istri yang soleh dan ibu yang berhasil. Dulu itu kalau zaman sekarang disebutnya viral. Dulu kasetnya nyebar masih dalam bentuk kaset gitu ya, dengan tanya jawabnya. Itu diputar dan banyak yang suka gitu ya. Banyak orang yang sambil makan di sana hanya karena ingin dengar ceramah. Sekarang kan belum ada kafe yang gitu ya. Jangan disebut kafe gaul, tapi umpamanya kafe Islami, kafe religius, kafe apa, bukan musik tapi ceramah. Atau murotal ya, atau yang sejenis itu. Belum dicoba kan? Kalau dicoba mungkin lebih banyak penggemarnya, langganannya. Orang ingin ke sana bukan sekedar ingin makan tapi ingin dengar ceramah. Belum ada yang seperti itu ya. Coba saja yang punya punya modal bikin kafe ngaji kafe apalah gitu. Semoga ada. Kalau ada nanti saya datang insya Allah. Bayar kok. Ustaz. Iya. Maaf, sebelumnya ada pengumuman kepada pemilik mobil Fortuner B12 DTM. Sekali lagi, mobil Fortuner B12 DTM harap digeser dulu karena mobil yang di belakangnya akan menjemput anaknya. Ada keperluan. Ya. Udah? Boleh baca pertanyaan, Ustaz? Boleh. Ya. Dari hamba Allah di Cimahi, Ustaz, apakah benar kita dilarang untuk nonton film religi di bioskop? Padahal dari film ini ada nilai-nilai baik yang bisa dijadikan pelajaran bagi kehidupan kita, dapat meningkatkan giroh keislaman kita. Syukron, Ustaz. Iya, boleh nggak nonton ke bioskop, tapi filmnya film Islami. Dulu ada film Ar-Risalah ya, film biografi Nabi SAW. Itu penuh bioskop-bioskop. Bagaimana? Ada manfaatnya? Pasti ada manfaatnya. Seperti tadi nambah iman dan seterusnya. Ada madaratnya enggak? Banyak. Ya, pertama ada ikhtilat. Kedua ada musik. Ketiga memperkaya si owner bioskop dan semua orang yang terlibat dalam pembuatan film. Rata-rata kafir atau fasik, ya enggak? Memberi keuntungan enggak kalau kita nonton kepada mereka? Ya jelas memberi keuntungan ya. Terus ceritanya fiktif. Menyebar kedustaan, kebohongan. Ya. Pembuat film adalah membuat kedustaan. Sebab makna al-kadzib, makna dusta adalah al-qawlu bima yukhaliful waqi. Makna dusta adalah berbicara dengan isi pembicaraan yang tidak ada dalam kenyataan atau tidak sesuai fakta. Semua pembicaraan yang isi pembicaraan tidak ada dalam realita itu dusta. Baik itu cerita, kisah ataupun dalam bentuk novel, cerpen, cerbung, ada cerpen, cerita panjang, komik, itu semuanya fiktif ya, itu dusta. Si pembuatnya melakukan kedustaan dan terkena ancaman dosa karena berdusta. Orang yang bacanya sama. Kalau film pasti isinya fiktif juga kan, menebar kedustaan. Tapi ada manfaat? Iya, ada manfaat. Khamr, judi ada manfaat? Ada, kata Al-Quran. Ya, fihima
ithmun kabirun wa manafi'u linas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Di dalam judi dan khamr itu ada dosa, ada manfaat, tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Semua kemaksiatan bahkan syirik ada manfaat bagi para pelakunya, tapi dosanya jauh lebih besar, maka haram. Jangan lihat ada tidaknya manfaatnya dalam sebuah perbuatan. Semua perbuatan buruk pun ada manfaatnya, ya. Tapi lihat madaratnya. Kalau madaratnya jauh lebih besar maka nggak boleh, ya. Ditambah hukum asal nonton seperti itu tidak boleh. Oleh karena itulah maka walaupun filmnya religi bisa menambah iman, tapi banyak madarat dan ketetapan syariat yang dilanggar selama itu, ya. Ada ikhtilat, ada membuang-buang waktu, ada musik, ada tersebarnya kebohongan, memberikan keuntungan kepada orang-orang kafir, dan nanti merangsang orang untuk membuat sejenis itu nantinya, ya. Nanti membuat orang ketagihan, ternyata nonton di bioskop itu nyamannya, ber-AC gitunya, kursinya empuk seperti itu. Kemudian ada tukang dagang, tukang kacang, tukang permen gitu suka ada. Seperti itu. Dulu zaman baheula ada kacang, permen gitu. Bisa jajan. Cangcimen. Sambil kuaci gitu makan. Itu enggak terasa film 2 jam, kuaci habis, bibir jeding. Janganlah, ya, jangan. Kalau ngajak orang itu menanggung dosa semua orang yang diajaknya. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu kesalahan dalam Islam, dia memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ustadz yang ngajak, ayo nonton bareng, saya juga di paling depan gitu. Terus karena dia ustadz banyak yang ikut, ya. Oh, itu semua dosanya dia tanggung tanpa mengurangi dosa para pengikutnya sedikit pun, ya. Bukannya ngajak ke masjid, ngaji, sholat berjamaah. Allahul musta'an. Apakah kita harus hijrah tempat tinggal kalau akses ke rumah melalui mall? Gak masalah, mall itu kan pasar. Boleh ke pasar? Boleh. Boleh ke mall? Boleh. Hafalkan doa masuk pasar, ya. Melalui mall dan tempat karaoke yang notabene penuh dengan kemaksiatan. Kalau sekedar akses masuk ke sana, lewat ke sana gak masalah. Ya jangan singgah aja ke karaoke itu. Yang jadi masalah setiap lewat selalu ingin singgah, ya iya. Jangan. Istri Anda gak kuat nambah anak lagi. Maksudnya gak kuat apa? Gak kuat ngurus, gak kuat gini. Kalau sudah nambah mah pasti kuat. Kalau umpamanya 1 anak ngurus, wah kebayang repotnya. Kebayang kalau 2. Ternyata 2 dapat. Tambah repot tapi kehandle. Duh kebayang ya kalau 10. Ternyata setelah diberi 10 kuat. Jadi semakin nambah kemampuan dia untuk mengurus semuanya. Itu nambah juga. Beradaptasi dia dengan kondisi, ya. Jangan dulu bilang gak kuat. Istri Anda gak kuat nambah anak lagi. Batas seperti apa untuk menggugurkan janin yang belum ditiupkan? Gak ada batas-batas, haram, tidak boleh. Apalagi dengan dugaan tidak kuat. Kok
sudah menyimpulkan tidak kuat. Belum dicoba. Saya yakin pasti kuat. Banyak orang yang anaknya di atas 5, di atas 10 yang lusinan ada. Tapi mereka kuat. Secara fisik kuat. Dan bisa semuanya hidup gitu ya. Semuanya sehat. Kenapa kita enggak? Ini anak keberapa? Kedua lagi. Jadi teruskan, tidak boleh digugurkan. Menggugurkannya dosa besar. Kecuali kalau ada udzur syar'i, umpamanya kata dokter, kalau diteruskan berbahaya. Anaknya, ibunya bisa mati umpamanya. Berdasarkan data-data ini gitu. Ya kalau itu, ini nggak ada alasan hanya karena nggak kuat. Nggak kuat apa? Nggak kuat ngandung. Ngandungnya otomatis badannya akan beradaptasi, akan kuat. Nggak kuat ngurus, nanti akan beradaptasi, akan kuat ngurus, akan bisa ngurus ya. Jangan cari-cari alasan untuk menggugurkan. Masjid dekat kos saya sering melakukan ritual apa ini? Ritual Selasa malam, ritual padu Selasa malam. Mereka membakar dupa dan menyiapkan sesajian. Bagaimana hukum sholat saya di masjid tersebut? Berhubung masjid yang jauh, berjarak lumayan jauh dari kos saya. Jauh apa? 200 meter. Iya, barakallahu fiik. Itu harus didakwahi. Jadi intinya begini, kalau di masjid itu, kondisi masjid, tidak ada kuburan, maka tetap kita boleh sholat di sana. Adapun kalau isi kegiatannya oleh orang, ada banyak penyimpangan, itu tidak menjadi alasan kita tidak sholat di sana. Dakwahi ya. Kecuali kalau ketika sholat imam melakukan sesuatu yang membuat sholatnya batal, ya jangan. Ya, atau ketika sholat dia menyalakan dupa terlebih dahulu. Ketika ditanya kenapa, biar dewanya hadir di sini. Itu mah syirik jelas ya. Saya khawatir yang dimaksud dupa adalah bakhur. Di Timur Tengah setiap hari Jumat DKM itu suka membakar bakhur. Bakhur itu sejenis kulit kayu yang bila dipanaskan berasap dan asapnya apa? Wangi. Namanya bakhur. Itu persis dupa di kita. Ya, baik tempatnya ataupun bakhurnya dan segala-galanya. Setiap toko dupa bakhur itu membakar itu wangi. Orang kampung di sini menyangka orang Arab juga ngukus. Padahal itu bakhur, ya. Kadang-kadang setiap Jumat pengurus masjid sebelum jamaah berdatangan membakar dulu bakhur, terus si asapnya diedarkan. Pas ada yang datang, silakan ditawari, masukin dulu si bakhur ini ke bajunya, ke jenggotnya, jadi wangi sudah. Orang-orang dari Indonesia menyangka itu teh apa? Kemenyan atau dupa. Tuh mereka ngukus katanya begitu. Padahal untuk mewangikan ruangan ya. Kalau itu yang dimaksud maka bagus, nggak masalah ya. Tapi kalau betul-betul membakar dupa sebagai ritual kepada para dewa dan dewi yang mereka yakini, maka itu syirik, tidak boleh ya. Kita dakwahi. Bagaimana dengan masjidnya? Masjidnya tidak bersalah, tidak apa. Silakan tetap sholat di sana. Tapi kalau yang menjadi imam adalah seperti itu, ketika ditanya kenapa Pak membakar dupa? Ya agar dewi ini, dewa itu, itu syirik. Nggak boleh kita bermakmum di belakang orang yang seperti itu ya.
Cukup ya, sampai di sini waktunya habis. Mohon maaf tidak seluruh pertanyaan terjawab. Insyaallah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.